Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Hanif Robani Najam dari kelas 12 TKJ 3. Saya ingin mengerjakan soal Pawahid dan ingin menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik. Jadi yang pertama kita harus membutuhkan kabel 3 wire ya. Yang pertama kabel strike. Kabel strike itu berfungsi untuk menyambungkan perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross itu untuk menyambungkan perangkat yang sama seperti mikrotik ke mikrotik. Di soal kali ini kita menggunakan dua mikrotik, yang satu berfungsi sebagai switch dan yang satu lagi berfungsi sebagai router. Oke, mari kita masuk ke konfigurasinya. Yang untuk di router pertama, oke, sudah masuk ke halaman loginnya. Kita lihat di sini, kita ubah dulu nama Ethernetnya supaya lebih mempermudah saat konfigurasi. Ini namanya bebas, terserah mau namanya apa aja, sepaham kalian. Aduh, ini agak keluar sidik. Nah, yang pertama kita buat jadi VLAN. Lalu tempat untuk internet kita jadiin ISP. Setelah itu kita tambahkan VLAN ID-nya sesuai soal ya. Pertama kita buat sepertinya agak nge-lag sedikit. Jangan lupa dimasukin VLAN ID-nya supaya gampang untuk ngedetect saat konfigurasi router kedua. Supaya bisa maksudnya. Apply oke. Lalu kita langsung ke wireless. Nah, di sini jangan lupa untuk menyalakan WLAN-nya. Lalu kita langsung ke security profile. Kita ubah passwordnya. Pertama kita buat jadi dynamic key, lalu centang 2 kolom di atas, lalu buat password. Apply oke. Lalu kita kembali ke wireless interface. Nah, di sini yang paling atas kita buat jadi upper bridge. Nah, untuk settingan frekuensi ini bebas. Jangan lupa kita ubah SSID-nya sesuai kemauan kita. Dan cek juga security profile-nya, sesuai nggak sama apa yang tadi kita buat. Apply oke. Lalu kita ke DHCP client, masukkan ether yang dicolok ke kabel internet. Tadi saya ubah namanya jadi ISP, jadi kita masukkan yang ISP. Dan udah bound, kita langsung ke IP addresses, maksudnya kolom addresses ya. Ini addresses.
Kita masukkan IP-nya sesuai kebutuhan. Jangan lupa dipilih interface-nya. Apply. Oke, dipercepat. Sepertinya ada kesalahan sedikit. Oke, setelah itu kita langsung ke DHCP. Oh, rupanya ada IP yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang lupa ketinggalan ya. Maksudnya jangan sampai ada IP yang ketinggalan. Soalnya itu bisa mempengaruhi konfigurasinya nanti. Nah, kita langsung ke DHCP. Lalu kita masukin semua IP-nya. Langsung next sampai di kolom ini kita ubah 3 nomor yang terakhir. Ini bebas mau berapa aja. Lakukan ke semua IP yang telah kita buat tadi. Oke. Setelah itu kita langsung ke firewall. Nah, kita di sini buat NAT-nya supaya WiFi kita ada jaringan. Out interface itu kita isi Ether yang ada internet. Nah, jangan lupa actionnya kita ganti jadi masquerade. Apply oke. Nah, karena tadi di soal tidak ada. Nah, kita langsung ke hotspot. Kita masukin Ether yang mau dijadikan hotspot sesuai soal. Nah, di sini karena tadi soalnya salah, seharusnya nggak bisa ya Ether yang ada internet dijadiin hotspot. Ini karena tadi salah soalnya.
Di soal kita disuruh buat 2 hotspot, yang satu untuk Ethernet, yang satu untuk WLAN. Jangan lupa kita masukin SCH dan hotspotnya sesuai soal. Setiap soal berbeda-beda, jadi baca aja soalnya. Nah, di sini kita ubah namanya biar agar lebih gampang saat pemilihan hotspotnya. Setelah itu kita tambahkan usernya di user profile. Kita buat nama usernya sesuai kemauan kita sendiri, lalu kita isi bandwidthnya. Sorry, bukan bandwidth tapi rate limit. Apply OK. Kita buat lagi untuk yang wifi ethernetnya atau wifi kabel bahasa Indonya. Oke, setelah itu kita masuk ke user. Ini supaya setiap user itu ada passwordnya saat login nanti. Nah, di sini untuk mempermudahnya, kita ubah namanya sesuai kemauan kita. Nah, kita masukkan password dan jangan lupa dipilih ya profilnya, soalnya itu berpengaruh juga. Nah, di sini kita mau ubah halaman loginnya supaya sesuai kemauan kita. Yang pertama, kita cari filenya dulu. Sebentar. Kita cari tempat taruh filenya untuk taruh file sementara ya. Nah, jadi filenya itu yang ukurannya 4400 byte dan posisinya itu di atas logout ya. Nah, setelah login kita open with Node. Nah, kita cari please. Nah, nanti muncul tuh please login. Kita tinggal ubah aja kalimatnya. Jadi selamat datang di hotspot Dava gitu. Nah, setelah itu jangan lupa di save. Ini lebih untuk memastikan aja kalau itu ke save. Lalu jangan lupa kita open with Chrome dulu supaya memastikan kalau filenya itu udah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil, sudah berubah tulisannya. Nah, di MikroTik jangan lupa dihapus ya filenya, baru dimasukkan filenya. Karena di MikroTik tidak bisa
tidak ada sistem untuk menimpa gitu. Nah, setelah itu jangan lupa di server profile itu halaman loginnya di ini, yang cookie-nya itu jangan lupa dimatiin supaya kalian bisa logout dari user kalian. Nah, sekarang kita mau ngeblok. Nah, kita pertama ke layer 7 protokol. Namanya itu bebas, mau apa aja. Tapi yang bawah ini harus harus panah ke atas, titik, plus, buka kurung, blok website yang mau kita blok. Lalu nanti tutup kurung, titik, bintang, lalu dolar. Ini supaya mempermudah, jadi saya satukan aja dua website jadi satu. Nah, kita masuk ke server rules, lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita langsung saja ke advance, lalu ke layer 7 protokol, kita pilih file yang tadi kita buat. Nah, baru kita actionnya kita buat drop. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2. Di router 2 kita masuk ke bridge. Lalu kita buat bridge yang pertama itu. Setelah itu kita ke port. Di port kita buat semua ether kecuali ethernet yang untuk kita konfigurasi. Itu jangan dimasukin ya, karena nanti dia keluar. Karena di sini saya konfigurasi di ether 3, jadi saya nggak buat untuk ether 3. Setelah port kita langsung ke switch. Nah, di switch ini kita langsung ke port lagi. Nah, di sini banyak yang salah nih untuk default VLAN ID. Nah, ini betul-betul diisi ya. Kadang ada yang nggak diisi. Oke, lalu kita ke VLAN. Nah, di sini VLAN kita ubah dulu, kita kita ubah-ubah dulu. Tapi sepertinya saya sudah buat, jadi kita skip saja. Sekarang kita cek untuk DHCP-nya. Ini untuk port yang pertama, port 1. Sebentar. Nah, ini untuk hotspotnya rupanya ya, hotspot Ethernet. Nah, karena nggak ada akses internet di awal, jadi harus masuk ke halaman loginnya dulu supaya kita dapat internetnya. Nah, di sini kita login pakai yang Dava. Nah, setelah login kita tes speed dulu. Sedikit nge-lag. Oke, kita tes speed. Nah, kecepatan jaringannya tidak melebihi apa yang tadi kita buat, karena kecepatan jaringan tadi itu adalah batasnya, jadi jangan sampai lebih. Kalau lebih berarti ada yang salah di konfigurasinya. Nah,
Setelah itu kita ubah jadi statis, rupanya tidak jadi. Kita lihat dulu IP-nya, oh sama, tidak berubah, maksudnya tidak berbeda. Kita ganti untuk port selanjutnya, yaitu port 2. Nah, port 2 sesuai IP-nya, tidak berbeda. Nah, ini sebenarnya harusnya kita buat statis karena port 5 ini statis ya. Jadi kita harus isi manual. Karena sesuai soal begitu. 2 168 176 160 30. Oke. Kita masukin DNS-nya, semuanya yang kita masukin. Yang kolom paling bawah nggak usah dimasukin ya. Kita power hit. Oke, setelah itu oke. Sabar tunggu. Sekarang udah ada internetnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.